Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan mempresentasikan mengenai kimia unsur tentang halogen. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami dulu. Saya Umi Latifah. Saya Julia dan saya Putri Lestari. Baiklah, di sini kita akan menjelaskan halogen. Halogen merupakan kelompok unsur kimia yang berada pada golongan ke-7 yang terdiri dari fluor, klor, brom, iodium, astatin, dan tenesin. Halogen menandakan unsur-unsur yang menghasilkan garam jika bereaksi dengan logam. Wujud-wujud halogen. Yang pertama itu pada saat fluor dan klor berbentuk gas pada suhu kamar, brom berbentuk zat cair, dan iodin berbentuk zat padat yang mudah menyublim pada suhu kamar. Fluor berwarna kuning muda, Cr atau krom berwarna hijau muda, brom berwarna merah tua, iodin padat berwarna hitam, sedangkan uap iodin berwarna ungu. Larutan iodin dalam pelarut tak beroksigen berwarna merah ungu. Semua halogen mempunyai bau yang menusuk serta bersifat racun. Seperti yang kita lihat pada gambar, klorin bersifat cair, bromin bersifat cair, klorin bersifat gas, dan iodin bersifat padat. Ini gambar lainnya. Sifat kimia. Unsur fluor merupakan unsur yang paling reaktif karena memiliki jari-jari yang kecil. Halogen memiliki kulit terluar sebanyak 7. Halogen merupakan unsur non-logam paling reaktif karena memerlukan satu tambahan elektron untuk mencapai kestabilan atom. Larutan dalam air berkurang dari F ke I dan tidak hanya sekedar melarut tetapi diikuti suatu reaksi. Energi ionisasi dan afinitas elektron halogen sangat tinggi yang menyebabkan halogen bersifat reaktif atau menarik elektron membentuk ion negatif. Selain itu juga merupakan unsur nonpolar sehingga paling mudah larut dalam senyawa nonpolar. Selanjutnya reaksi-reaksi penting dalam halogen. Yang pertama, reaksi dengan logam. Jika halogen bereaksi dengan logam, maka akan menghasilkan halida logam atau garam. Yang kedua, reaksi dengan hidrogen. Semua halogen yang bereaksi dengan hidrogen akan membentuk hidrogen halida atau HX. Fluorin dan klorin bereaksi dengan hebat disertai ledakan, tetapi bromin dan iodin bereaksi lambat. Next, reaksi dengan non-logam dan metaloid tertentu. Halogen bereaksi dengan sejumlah non-logam atau metaloid, seperti pada contoh seperti ini yang bisa kita lihat pada gambar. Reaksi dengan fosforus, arsen, dan antimon menghasilkan trihalida jika halogennya terbatas, atau pentalida jika halogennya berlebihan. Yang keempat itu reaksi dengan air. Klorin bereaksi hebat dengan air membentuk HF dengan membebaskan oksigen. Reaksinya yaitu F2 plus H2O menjadi 2HF ditambah plus setengah O2. Halogen lainnya mengalami reaksi disproporsionasi dalam air menurut kesetimbangan sebagai berikut, yaitu X2 plus H2O menjadi HX plus HXO. Dengan catatan iodin sukar larut dalam air. Next, reaksi dengan basa. Klorin, bromin, dan iodin mengalami reaksi disproporsionisasi dalam basa. Contoh, jika klorin dialirkan ke dalam larutan NaOH pada suhu kamar, maka akan bereaksi membentuk NaCl dan NaClO. Jika larutan NaOH itu dipanaskan,
maka yang terbentuk adalah NaCl dan NaClO3. Seperti yang kita lihat pada gambar ini adalah contoh dari yang pertama dan ini adalah contoh yang kedua. Yang keenam yaitu reaksi antar halogen. Antar halogen dapat bereaksi membentuk senyawa antar halogen. Reaksinya secara umum dapat dinyatakan seperti pada gambar, yaitu X2 tambah N, Y2 sama dengan 2X, Y, N. Dengan dia adalah halogen yang lebih elektronegatif dan N adalah bilangan ganjil 1, 3, 5, atau 7. Selanjutnya, manfaat halogen. Yang pertama, manfaat dari fluor. Fluor dalam kehidupan sehari-hari bermanfaat dalam pendingin ruangan atau AC, lemari es, dan mesin-mesin pendingin lainnya. Garam fluorida untuk mencegah kerusakan gigi pada pasta gigi. Hidrogen fluorida atau HF untuk membuat tulisan atau lukisan di atas kaca. Yang keempat, magnesium fluorida digunakan dalam bidang optik seperti pembuatan lensa pada kacamata. Lithium fluorida digunakan sebagai katode untuk PLED atau LED organik, sebagai reaktor nuklir, pendeteksi radiasi dalam optik, dan lelehan garam. Beryllium fluorida dalam biokimia, ADP dan BDF2 akan mengikat ATP. Selanjutnya, manfaat halogen pada klorin yaitu membuat garam dapur NaCl, klorinasi hidrokarbon untuk bahan baku industri plastik serta karet sintesis, disinfektan atau Cl2 dan katolit, HCl untuk membersihkan permukaan logam dari karat, KCl sebagai pupuk, KCl sebagai pupuk, MgCl2 sebagai penghancur es, CaCl2 untuk menambah massa jenis padat yang bebas air garam, dan masih banyak lagi contoh-contoh manfaat klorin dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian manfaat iodin yaitu asam klorida untuk mensintesis NaL dan Kl. Kl untuk fotografi, kemudian NH4l untuk fotografi dan medis, digunakan dalam industri obat seperti iodoform, untuk antiseptik, tinkur iodin, dan masih banyak lagi manfaat dari iodin yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang keempat, brom. Untuk membuat etil bromida atau C2H5Br yang dicampurkan ke dalam bensin bertimbel. Selanjutnya, sebagai disinfektan pada kolam renang, dapat juga digunakan untuk fotografi, dan masih banyak lagi yang dapat dilihat pada gambar ini. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum